Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya bacakan sejarah singkat gerakan PKK. PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat atau Penmas. Pada bulan Mei tahun 1962, di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM untuk menyebarkan 10 segi kehidupan keluarga. Sekitar tahun 1967, kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah Dieng, Kabupaten Wonosobo. Di antara mereka banyak yang menderita Hunger Odim atau HO. Kenyataan ini menyentuh hati Ibu Isriati Munadi sebagai istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur istri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan, dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden Republik Indonesia menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat nomor SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Pada tahun 1978 diselenggarakan Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK yang menghasilkan rumus 10 program pokok PKK yang sampai sekarang menjadi program gerakan PKK. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 tentang perubahan Lembaga Sosial Desa atau LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, posisi PKK sebagai seksi ke-10 di LKMD, selanjutnya gerakan PKK dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1982, tim penggerak PKK Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri Menteri Dalam Negeri saat itu. Sebagai langkah selanjutnya diadakan pemantapan gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui pelatihan, orientasi, rakon, dan rakernas. Dan Rakernas 1 PKK diadakan pada bulan Maret 1982. Selanjutnya, tahun 1983, di bawah pimpinan Ibu Kardinah Supardjo Rustam, melaksanakan Rakernas kedua PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 program pokok PKK-nya. Setiap tahun diadakan rapat konsultasi, 5 tahun sekali diselenggarakan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PKK. Kemudian, pada sidang umum MPR tahun 1983, berdasarkan TAP MPR nomor 2 Romawi /MPR/1983 tentang GBHN, pembinaan kesejahteraan keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan. Pada tahun 1984, diterbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1984 tentang pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas gerakan PKK,
dan ketentuan atribut-atributnya. Tahun 1987, atas persetujuan Presiden Republik Indonesia, dibentuk kelompok-kelompok PKK Dusun atau Lingkungan, RW, RT, dan kelompok Dasawisma guna meningkatkan pembinaan warga dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, dan mulai tahun 1988 PKK mendapatkan penghargaan-penghargaan internasional seperti Maurice Pate, Sasakawa Health Prize, maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah. Rakernas ketiga PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Kardinah Soepardjo Rustam pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika. Pada tahun 1993, dalam Rakernas keempat PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Odiana Rudini, telah memutuskan untuk menetapkan tanggal 27 Desember sebagai Hari Kesatuan Gerak PKK yang diperingati setiap tahun. Melalui Rakernas ke-5 PKK yang diadakan pada tahun 1998, Menteri Dalam Negeri Bapak Yogi SM selaku pembina PKK memberikan penghargaan kepada pelindung, penasehat, dan kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun, dan 10 tahun tanpa terhenti. Pertama, medali tertinggi disebut Paramahita Nugraha. Kedua, medali utama disebut Adi Bakti Utama. Ketiga, medali Madya disebut Adi Bakti Madya. Yang keempat, medali Pratama disebut Adi Bakti Pratama. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2000 di Bandung, dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirja, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain adalah pengertian dan nomenklatur gerakan PKK berubah dari pembinaan kesejahteraan keluarga menjadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, disingkat PKK, dan adanya Badan Penyantun TP PKK di semua tingkatan. Hasil kesepakatan Rakernas LUB PKK tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Dengan dasar Kemendagri tersebut, disusunlah Pedoman Umum Gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan Gerakan PKK sampai saat ini. Pada tahun 2005, TP PKK Pusat mengadakan Rakernas ke-6 PKK dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Susiati Ma'ruf, menetapkan perubahan nama Badan Penyantun PKK menjadi Dewan Penyantun PKK, serta adanya Seragam Nasional PKK. Pada tahun 2010, diselenggarakan Rakernas ke-7 PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum TP PKK Ibu Hajah Vita Gamawan Fauzi SH, yang menghasilkan rumusan antara lain tentang penyesuaian dan penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK dari tanggal 27 Desember menjadi 4 Maret. Pada tahun 2013, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal mendasar yang diatur dalam Permendagri tersebut adalah 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK ada di institusi yang membidangi pemberdayaan masyarakat. 2. Sebutan Dewan Penyantun menjadi pembina, sehingga Menteri Dalam Negeri menjadi Ketua Pembina TP PKK Pusat, Gubernur Ketua Pembina TP PKK Provinsi, sampai dengan Kepala Desa atau Lurah sebagai Ketua Pembina di wilayahnya masing-masing. Pada tahun 2015 dilaksanakan Rakernas ke-8 PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum TP PKK Dr. Erni Guntarti Cahyokumolo, yang menghasilkan rumusan.
1. Perubahan struktur kepengurusan TP PKK Pusat. Sebutan jabatan Ketua 1 sampai dengan Ketua 4 tidak ada lagi dan diganti dengan bidang-bidang, yaitu Ketua 1, Bidang Pembinaan Karakter Keluarga. Ketua 2, Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga. Ketua 3, Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga. Ketua 4, Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan yang diketuai oleh Ketua Bidang yang mengkoordinasikan tugas Pokja 1 sampai dengan ke-4. 2. Penggunaan kembali seragam nasional PKK dilengkapi dengan PIN PKK di baju atau jas sebelah kiri. Memenuhi rekomendasi tunggal Rakernas ke-8 PKK tahun 2015 yang sesungguhnya juga sudah diusulkan sejak Rakernas ke-6 PKK tahun 2005 yang mengamanatkan agar gerakan PKK mempunyai dasar hukum yang kuat, maka pada tanggal 1 November 2017 ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pada bulan Oktober 2019 dibentuk Kabinet Indonesia Maju dan Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Bapak Muhammad Tito Karnavian. Sejalan dengan itu, dilantik pula Ibu Tri Tito Karnavian sebagai Ketua Umum Tim Penggerak PKK untuk periode masa bakti tahun 2019 sampai dengan 2024. Memasuki tahun 2020, negara Indonesia termasuk hampir semua negara di dunia dilanda virus corona yang kemudian ditetapkan sebagai pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Berbagai kebijakan dan program pemerintah dialihkan dan difokuskan untuk penanggulangan COVID-19. Tidak ketinggalan di bawah kepemimpinan Ibu Tri Tito Karnavian, TP PKK juga berperan dan berkontribusi langsung dalam kegiatan penanggulangan COVID-19 antara lain dengan program aksi nyata berupa Gebrak Masker PKK. Kegiatan Gebrak Masker PKK ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan sekaligus penguatan di tingkat keluarga yang diharapkan menjadi pondasi kokoh dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan menggandeng dan bekerja sama dengan mitra PKK, baik instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan unsur swasta, kegiatan Gebrak Masker PKK ini dilakukan dengan membagikan jutaan masker kepada masyarakat. Namun, kegiatan ini tidak sekedar membagikan masker saja, tetapi juga diiringi dengan penyuluhan intensif mengenai protokol kesehatan dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tepat pada tanggal 19 Mei 2020, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 inilah yang menjadi pedoman operasional Gerakan PKK di Indonesia. Pada tanggal 8, 9, dan 16 Maret 2021 diselenggarakan Rakernas ke-9 PKK yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum TP PKK Ibu Tri Tito Karnavian. Rakernas ke-9 PKK kali ini dilakukan secara virtual karena situasi masih pandemi COVID-19. Ada 4 agenda utama yang dibahas dalam Rakernas ke-9 PKK tahun 2021 ini, yakni 1. Draft Rencana Induk Gerakan PKK tahun 2020 sampai 2024. 2. Draft Strategi Gerakan PKK. 3. Draft Petunjuk Teknis Tata Kelola Gerakan PKK, dan yang keempat, Program Prioritas TP PKK tahun 2021-2024. Program prioritas TP PKK yang dapat disepakati dalam forum Rakernas ke-9 PKK tahun 2021 yaitu 1. Pokja 1, Pola Asuh Anak Remaja di Era Digital atau PAREDI. 2. Pokja 2, Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi, Gelari Pelangi. 3. Pokja 3, Aku Hatinya PKK. 4.
Pokja 4, Gerakan Nasional Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. 5. Sekretariat TP PKK, modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui sejumlah program prioritas TP PKK ini, terdapat hal yang mendasar, yakni program prioritas TP PKK diselaraskan dengan pengertian dasar gerakan PKK sebagaimana diamanatkan dalam Perpres tahun 2017 nomor 99 bahwa gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga program-program TP PKK kembali pada ruhnya, yakni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ciri khas dari pendekatan pemberdayaan masyarakat ini adalah melibatkan partisipasi masyarakat dan langsung ditujukan kepada masyarakat. Demikian sejarah tim penggerak PKK yang ditulis oleh tim penggerak PKK Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.